kembali lagi bersama kami di BBM Bincang-bincang mahasiswa. Kali ini kami akan coba share tentang website yang dapat membantu para guru untuk membuat proses belajar mengajar di kelas online menjadi lebih menarik dan juga dapat membantu guru untuk melakukan asesmen hasil belajar dengan cara yang menyenangkan. Tahu nggak sih, ada banyak website yang bisa membantu guru-guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Namun, tidak banyak yang memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa sekaligus melakukan asesmen untuk melihat apakah siswa telah mengerti dengan materi yang diajarkan. Pada hal inilah yang menjadi inti dari media pembelajaran untuk membantu anak-anak agar lebih paham dengan materi yang diberikan. Berikut kami akan menjelaskan beberapa aplikasi atau website yang bisa membantu guru untuk membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Sebelumnya, agar lebih jelas, kami akan mengambil beberapa indikator sebagai acuan untuk melihat aplikasi atau website pembelajaran ini. Yang pertama adalah user interface. User interface atau tampilan. Di user interface atau tampilan ini, kita akan melihat apakah aplikasi atau website menarik dari segi tampilan dan juga mudah untuk digunakan. Jadi, pengguna yang baru pertama kali membuka aplikasi atau website tidak kebingungan dengan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah fitur yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di kelas online. Pada indikator ini, kita akan melihat apakah aplikasi atau website tersebut menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran secara online. Yang ketiga adalah rating atau harga. Untuk penggunaan aplikasi atau website, predikator ini kita akan melihat apakah versi gratisnya, fitur-fitur yang diberikan aplikasi atau website sudah cukup untuk digunakan dalam menunjang aktivitas belajar mengajar secara online, terutama untuk fitur assessment proses belajar siswa. Baik, dari ketiga indikator yang dijelaskan di slide sebelumnya, aplikasi atau website yang menurut saya pribadi sangat bagus untuk digunakan dalam proses belajar, baik itu dari segi user interface, dari segi ketersediaan fitur, dan juga dari segi pricing atau harga, yaitu websitenya Wordwall. Wordwall merupakan website yang menyediakan fitur untuk membuat media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara online atau mencetak medianya dan memberikan kepada siswa secara offline. Yang paling saya sukai dari Wordwall ini adalah siswa tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan permainan atau materi yang telah dibuat oleh guru. Ini sangat memudahkan guru untuk menerapkan atau menggunakan Wordwall dalam proses belajar mengajar. Selain itu, permainan yang dibuat ini dapat diakses melalui laptop atau aplikasi browser handphone. Nah, dari segi user interface-nya, website ini tampilannya sangat sederhana. Tata letak pilihan menu atau fiturnya pun mudah untuk kita gunakan. Ada berbagai pilihan template permainan yang instruksi bagaimana cara menggunakannya. Tersedia di halaman awal atau beranda website. Dari segi fitur Wordwall menjadikan beberapa fitur yaitu Creative Activity, Community, My Activity, dan My Resource. Create Activity merupakan fitur yang digunakan untuk membuat permainan atau materi baru. Ada banyak template aktivitas yang disediakan oleh Wordwall ini. Ada permainan klasik seperti quiz, word share, open the books, find the match, Unjable, dan lain sebagainya. Ada juga permainan arcade seperti Maze Chess dan Airplane, serta tools untuk manajemen kelas seperti Shooting Clip atau Random Wall. Community merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk mencari game pembelajaran yang dibuat oleh pengguna lain. Ini menjadi pilihan yang bagus jika kalian tidak punya waktu untuk membuat materi, sehingga kalian tinggal mengetikkan kata kunci dan pilihan permainan atau materi yang muncul. Materi tersebut sudah siap digunakan dan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah My Activity, merupakan fitur untuk mengakses kembali permainan atau materi yang telah kita buat. Pada fitur ini, kita juga bisa membuat folder atau mengelompokkan materi serta permainan yang kita buat berdasarkan kelas, semester, dan sebagainya. Selanjutnya adalah My Result. My Result merupakan fitur yang melihat hasil atau skor peserta yang mengerjakan permainan. Fitur ini bisa membantu guru untuk melihat dan meninjau apakah siswa sudah paham dalam materi yang baru saja diajarkan atau tidak.
melihat dari skor yang tertera pada My Result tadi. Yang selanjutnya adalah tentang pricing atau harga. Virtual dapat digunakan secara gratis dan juga terdapat pilihan berbayar. Yang membedakan antara fitur gratis dan membayar adalah ketersediaan opsi tambahan untuk jenis template permainan. Untuk akun gratis ada sekitar 15 jenis template yang menurut saya itu adalah lebih dari cukup untuk bisa digunakan oleh guru. Dan untuk akun berbayar mendapat tambahan 24 template permainan. Jadi ada total 39 jenis permainan yang bisa digunakan di akun untuk berbayar. Untuk mengupgrade ke akun berbayar terdapat dua opsi yaitu standar atau pro. Nah, itu aja di sini dari aku. Kalau dari aku, website yang bisa aku perkenalkan itu ada wizard.me. Website ini juga mempunyai 3 indikator seperti yang dijelaskan Dila dan Restu tadi, yaitu tampilan, fitur, dan harganya. Oke, Wizard ini merupakan website yang memungkinkan guru untuk membuat lembar kerja yang bisa diakses oleh siswa secara online. Untuk menggunakan wizard ini, guru dan siswa harus memiliki akun. Pertama, dari segi user interface-nya, wizard memiliki tampilan yang dinamis dan enak untuk dilihat. Tata letak tab dan menunya serta fiturnya juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya dari segi fitur, wizard menyediakan fitur community, worksheet, create new worksheet, learners, dan copy room. Community merupakan fitur di mana kita bisa mengakses berbagai worksheet atau lembar kerja yang telah dibuat oleh pengguna lain dan menggunakannya untuk keperluan kelas kita. Worksheet adalah fitur yang digunakan untuk membuat worksheet atau lembar kerja baru, serta mengatur atau mengelompokkan worksheet yang telah dibuat berdasarkan kelompok tertentu, seperti topik, mata pelajaran, atau kelas. Selanjutnya, Create New Worksheet adalah fitur yang terdapat di dalam tab worksheet yang digunakan untuk membuat worksheet baru. Terdapat beragam pilihan template untuk lembar kerja yang akan dibuat, mulai dari open question, multiple choice, blank file, online image, table, sorting, dan lain sebagainya. Selain itu, desain tampilan untuk lembar kerja dapat diubah dengan cara memilih berbagai template yang menarik. Selanjutnya ada fitur learners. Fitur ini digunakan untuk melihat performa siswa mulai dari grade dan waktu akses siswa ketika mengerjakan lembar kerja yang diberikan. Pada fitur ini, kita juga bisa membuat kelas dan menghubungkannya ke Google Classroom. Yang selanjutnya adalah pricing atau harganya. Wizard menyediakan fitur gratis dan berbayar. Untuk pembayarannya itu sangat murah, karena kita hanya perlu membayar sekitar $3 per bulan atau sekitar 40 ribuan untuk pembayaran dan fasilitas yang disediakan. Oke, itu aja sih dari aku. Kalau dari aku pribadi, website yang bisa digunakan di luar dari yang sudah disebutkan Restu sama Yasir tadi, yaitu website Live Worksheets. Live Worksheets merupakan website yang menyediakan fitur untuk guru mengupload worksheets agar bisa dikerjakan oleh siswa secara online. Melalui website ini, guru juga bisa memeriksa pekerjaan siswa secara langsung. Untuk bisa menggunakan live worksheets, guru dan siswa harus membuat akun website tersebut. Selanjutnya, dilihat dari segi user interface, tampilan awal dari live worksheets cukup sederhana, seperti tab menu dan fiturnya dapat dengan mudah digunakan. Namun, tata letak beberapa fitur menurut saya tidak memanjakan mata dan terlihat tidak dinamis. Jika ada kemungkinan siswa tidak begitu tertarik dengan tampilannya. Terkait fitur live worksheets, menyediakan beberapa fitur seperti interactive worksheets, max interactive worksheet, dan max interactive workbook serta community. Interactive worksheets merupakan fitur di mana kita bisa mengakses jutaan lembar kerja siswa dan menggunakannya untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya, Interactive Worksheet merupakan fitur yang digunakan untuk membuat lembar kerja sendiri. Make Interactive Workbooks merupakan fitur yang bisa digunakan untuk membuat kumpulan worksheets atau kumpulan lembar kerja. Jadi, fitur ini bisa digunakan untuk mengelompokkan lembar kerja berdasarkan grup tertentu. Contohnya, berdasarkan mata pelajaran.
Community merupakan fitur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pengguna lain. Selanjutnya adalah pricing atau harganya. Sama seperti website lainnya, Live Worksheets ini menyediakan akun gratis dan akun prabayar. Oke, itu saja dari aku. Nah, jadi itu dia. Tadi ada 3 website yang bisa membantu guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, sekaligus membantu guru untuk bisa mengevaluasi proses belajar siswa. Semoga bermanfaat dan see you guys. Bye-bye. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh website yang kami tampilkan. Tutorial live worksheet. Pertama, kita buka liveworksheet.com, kemudian kita login. Tidak login pun tidak masalah. Kemudian ketikkan kata kunci yang kita cari, enter. Nah, dicari filenya. Jika sudah ketemu, kita klik, kemudian klik download PDF. Lalu nanti akan tersimpan. Kita coba contoh lainnya. Ketikkan kata kunci, kemudian cari filenya. Kalau sudah ada, pilih download PDF. Nanti akan tersimpan.